Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Umat Islam berlomba-lomba meningkatkan ibadah, baik yang wajib maupun sunnah, demi meraih derajat takwa yang lebih tinggi. Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, terlebih di bulan Ramadan, adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah bagian dari Qiyamul Lail, yaitu ibadah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Ibadah ini memiliki kedudukan istimewa dalam Islam karena dilaksanakan di waktu yang sunyi, ketika kebanyakan manusia terlelap. Keheningan malam menghadirkan suasana yang khusyuk dan penuh ketenangan, sehingga hati lebih mudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, keutamaan sholat malam semakin besar nilainya. Selain karena pahala yang dilipat gandakan, Ramadan juga memiliki malam-malam yang sangat mulia seperti Lailatul Qadar. Oleh karena itu, memahami waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan menjadi penting agar ibadah yang dilakukan lebih optimal dan sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur, walaupun hanya sebentar. Kata tahajud berasal dari kata hajada yang berarti bangun di malam hari setelah tidur. Sholat ini termasuk ibadah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini menunjukkan bahwa tahajud memiliki kedudukan istimewa, bahkan menjadi sebab diangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, waktu sholat tahajud dimulai setelah sholat Isya hingga terbit fajar, masuk waktu subuh. Namun, para ulama membagi waktu malam menjadi 3 bagian untuk menentukan waktu yang paling utama. 1. Sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama adalah rentang waktu setelah sholat Isya hingga sekitar sepertiga awal dari total durasi malam sebelum subuh. Waktu ini dimulai ketika seseorang telah menunaikan kewajiban Isya dan biasanya juga telah melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Dalam praktiknya, bagi sebagian besar kaum muslimin, rentang ini berada antara sekitar pukul 19.30 atau pukul 20 hingga sekitar pukul 22 atau pukul 23, tergantung pada panjang pendeknya malam di suatu wilayah. Meskipun bukan waktu yang paling utama untuk tahajud dibandingkan sepertiga malam terakhir, sepertiga malam pertama tetap termasuk waktu sah dan berpahala untuk melaksanakan sholat malam. Dalam syariat Islam, seluruh waktu antara selesai Isya hingga terbit fajar adalah waktu yang diperbolehkan untuk Qiyamul Lail. Rasulullah SAW sendiri tidak selalu mengakhirkan sholat malamnya di sepertiga malam terakhir. Dalam beberapa riwayat, beliau terkadang melaksanakan sholat malam di awal malam. Hal ini menunjukkan adanya kelapangan dalam pelaksanaan ibadah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Rasulullah SAW terkadang sholat pada awal malam, terkadang di pertengahan, dan terkadang di akhir malam. Namun yang paling sering beliau lakukan adalah di akhir malam. Riwayat ini menunjukkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pelaksanaan tahajud. Sepertiga malam pertama memiliki keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang khawatir tidak mampu bangun di akhir malam. Islam adalah agama yang realistis dan penuh kemudahan. Bagi seseorang yang memiliki kondisi fisik lelah karena bekerja, belajar, atau memiliki tanggung jawab keluarga, melaksanakan sholat malam di awal waktu lebih baik daripada tidak melaksanakannya sama sekali.
Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara konsisten meskipun sedikit. Maka, menjaga konsistensi di awal malam lebih utama daripada menunda hingga akhir namun akhirnya tertidur. Di bulan Ramadan, sepertiga malam pertama sering diisi dengan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Tarawih sendiri termasuk bagian dari Qiyamul Lail. Ketika seseorang telah melaksanakan tarawih dengan penuh kehusyukan, maka ia telah mendapatkan bagian dari ibadah malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang melaksanakan Qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, melaksanakan ibadah malam di awal waktu Ramadan tetap memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara spiritual, sepertiga malam pertama adalah fase transisi dari kesibukan dunia menuju ketenangan ibadah. Setelah menjalani aktivitas siang hari dan berbuka puasa, seorang Muslim memiliki kesempatan untuk menutup harinya dengan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun suasana belum sesunyi akhir malam, namun ketenangan setelah Isya tetap memberikan ruang untuk bermunajat. Bagi pemula yang sedang melatih diri bangun malam, memulai dari sepertiga malam pertama bisa menjadi langkah awal yang efektif sebelum membiasakan diri bangun lebih larut. Dari sisi fikih, sebagian ulama menjelaskan bahwa istilah tahajud secara khusus merujuk pada sholat malam yang dilakukan setelah tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Maka, apabila seseorang telah tidur sejenak setelah tarawih, kemudian bangun di sepertiga malam pertama untuk melaksanakan sholat sunnah, maka itu sudah termasuk tahajud. Namun, jika ia langsung melaksanakan sholat setelah Isya tanpa tidur terlebih dahulu, maka itu disebut Qiyamul Lail secara umum. Perbedaan istilah ini tidak mengurangi pahala, karena yang terpenting adalah keikhlasan dan kesungguhan dalam ibadah. Bagi orang-orang tua, ibu yang memiliki anak kecil, atau mereka yang memiliki keterbatasan kesehatan, sepertiga malam pertama seringkali menjadi waktu yang paling realistis untuk melaksanakan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Dalam konteks ini, mengambil waktu awal malam justru menunjukkan pemahaman terhadap kondisi diri sendiri. Islam mengajarkan keseimbangan antara semangat ibadah dan menjaga kesehatan serta tanggung jawab lainnya. Walaupun bukan waktu yang paling utama, sepertiga malam pertama tetap termasuk waktu yang penuh keberkahan. Setiap rakaat yang dikerjakan dengan khusyuk tetap dicatat sebagai amal syalih. Bahkan, dalam kondisi tertentu, seseorang bisa mendapatkan pahala niat bangun di akhir malam meskipun akhirnya tertidur. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Allah tetap mencatat niat baik hambanya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, sepertiga malam pertama adalah waktu yang sah, berpahala, dan penuh peluang kebaikan untuk melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan. Ia menjadi pilihan bijak bagi mereka yang khawatir tidak mampu bangun di akhir malam, sekaligus menjadi tahap awal pembiasaan diri dalam menghidupkan malam Ramadan. Meskipun keutamaannya berada di bawah sepertiga malam terakhir, nilai ibadahnya tetap besar apabila dilakukan dengan iman, harap, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sepertiga malam kedua. Sepertiga malam kedua adalah rentang waktu yang berada di tengah-tengah malam, yaitu setelah berlalunya sepertiga pertama dan sebelum masuk ke sepertiga terakhir menjelang subuh. Secara perhitungan, waktu ini dimulai setelah fase awal malam yang biasanya masih diwarnai aktivitas manusia, kemudian berlanjut hingga mendekati waktu dini hari. Dalam konteks pelaksanaan sholat tahajud di bulan Ramadan, sepertiga malam kedua memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan sepertiga pertama. Karena suasana malam sudah lebih tenang, tubuh telah beristirahat, dan hati cenderung lebih mudah untuk khusyuk. Ia menjadi waktu pertengahan yang menghadirkan keseimbangan antara kemudahan bangun dan kedalaman kehusyukan. Secara umum, seluruh malam setelah Isya hingga terbit fajar adalah waktu untuk Qiyamul Lail. Namun, para ulama menjelaskan bahwa semakin larut malam,
semakin besar peluang tercapainya kehusyukan dan keikhlasan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan sholat malam yang beragam. Terkadang di awal malam, terkadang di pertengahan, dan sering pula di akhir malam. Variasi ini menunjukkan bahwa pertengahan malam termasuk waktu yang pernah dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memiliki landasan sunnah yang jelas. Di bulan Ramadan, sepertiga malam kedua seringkali menjadi waktu yang realistis bagi banyak orang yang ingin meningkatkan kualitas ibadahnya tanpa harus menunggu terlalu larut. Setelah melaksanakan tarawih dan beristirahat beberapa jam, seorang muslim dapat bangun di pertengahan malam untuk melaksanakan tahajud dengan kondisi tubuh yang relatif segar. Istirahat yang cukup sebelum bangun menjadikan sholat lebih fokus dan bacaan lebih terjaga. Dalam suasana yang lebih sunyi dibandingkan awal malam, hati lebih mudah merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibaca dalam sholat. Secara spiritual, pertengahan malam menghadirkan suasana kontemplatif yang mendalam. Kebisingan dunia telah berkurang, percakapan telah berhenti, dan kebanyakan manusia sedang tertidur. Dalam kondisi seperti ini, seorang hamba yang bangun untuk beribadah merasakan kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdiri sendirian dalam keheningan, membaca firman-Nya, rukuk dan sujud dengan penuh penghayatan. Meskipun hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia secara khusus menyebut sepertiga malam terakhir, pertengahan malam tetap termasuk bagian dari waktu yang penuh rahmat dan perhatian ilahi terhadap hamba-hambanya yang beribadah. Dari sisi pembinaan jiwa, bangun pada sepertiga malam kedua melatih kedisiplinan dan kesungguhan. Ia lebih menantang daripada sholat di awal malam, namun belum seberat bangun di akhir malam yang sangat dekat dengan subuh. Tahapan ini sangat baik bagi orang yang sedang membiasakan diri meningkatkan kualitas qiyamul lail. Seseorang dapat memulai dari awal malam, lalu naik ke pertengahan malam, hingga akhirnya mampu konsisten di sepertiga malam terakhir. Proses bertahap ini sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong kesinambungan dan pertumbuhan spiritual secara perlahan namun kokoh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Keutamaan ini mencakup seluruh waktu malam, termasuk pertengahannya. Oleh karena itu, siapapun yang menghidupkan sepertiga malam kedua dengan tahajud telah meraih bagian dari keutamaan besar tersebut. Apalagi jika ibadah itu dilakukan di bulan Ramadan, ketika pahala dilipat gandakan dan pintu ampunan terbuka luas. Di bulan Ramadan, waktu pertengahan malam juga berdekatan dengan waktu sahur. Hal ini memberikan peluang tambahan untuk memperpanjang munajat sebelum makan sahur. Seseorang dapat melaksanakan beberapa rakaat tahajud, kemudian memperbanyak doa dan istighfar sebelum masuk waktu sahur. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang bertakwa adalah mereka yang memohon ampun di waktu sahur. Sepertiga malam kedua yang mendekati sahur menjadi momentum yang sangat baik untuk memperbanyak istighfar, taubat, dan doa bagi diri sendiri maupun keluarga. Secara psikologis, bangun di pertengahan malam memberikan rasa pencapaian spiritual yang mendalam. Ia menunjukkan bahwa seorang hamba telah melampaui rasa malas dan kenyamanan tidur demi memenuhi panggilan iman. Rasa lelah yang diatasi demi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi keikhlasan hati. Ketika seseorang merasakan manisnya tahajud di waktu ini, ia akan menyadari bahwa ketenangan yang diperoleh tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan tidur semata. Inilah pengalaman ruhani yang sering dirasakan oleh orang-orang syalih sepanjang sejarah Islam. Dengan demikian, sepertiga malam kedua merupakan waktu yang utama dan bernilai tinggi untuk melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan. Ia berada di antara kemudahan awal malam dan keutamaan puncak akhir malam, menghadirkan keseimbangan antara kesiapan fisik dan kedalaman spiritual. Bagi banyak orang, waktu ini menjadi momentum terbaik untuk meningkatkan kualitas qiyamul lail secara bertahap, memperbanyak doa, dan menumbuhkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana malam yang hening dan penuh keberkahan. 3. Sepertiga malam terakhir, waktu terbaik.
Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Rentang waktu ini dimulai setelah 2/3 malam berlalu hingga terbitnya fajar syadik, masuk waktu subuh. Inilah fase malam yang paling sunyi, paling hening, dan paling dalam secara spiritual. Pada waktu ini, kebanyakan manusia berada dalam tidur yang lelap, sehingga hanya sedikit hamba yang bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena itulah, nilai keikhlasan dan kesungguhan pada waktu ini menjadi sangat tinggi di sisinya. Keutamaan sepertiga malam terakhir ditegaskan secara jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis ini menunjukkan secara tegas bahwa waktu tersebut adalah waktu mustajab untuk berdoa, memohon ampun, dan mengadukan segala kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dipahami sebagaimana datangnya dalam Nash, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menanyakan bagaimana caranya. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kedekatan, perhatian, dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya pada waktu tersebut. Ini bukan sekadar waktu biasa, melainkan momen istimewa ketika pintu-pintu pengabulan doa dibuka seluas-luasnya dan kesempatan taubat terbentang tanpa batas. Di bulan Ramadan, keutamaan sepertiga malam terakhir semakin berlipat ganda. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan penuh ampunan, dan bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dalam beribadah. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa ketika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa puncak kesungguhan ibadah beliau berada pada malam-malam akhir, khususnya di waktu-waktu yang paling utama. Sepertiga malam terakhir juga bertepatan dengan waktu sahur, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai waktu istighfar bagi orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang memohon ampun di waktu sahur, yaitu menjelang fajar. Hal ini menunjukkan bahwa menjelang subuh adalah waktu yang sangat penuh berkah. Ketika seorang muslim bangun untuk tahajud, kemudian memperpanjang sujud dan memperbanyak istighfar hingga mendekati sahur, ia sedang menggabungkan dua keutamaan sekaligus, Qiyamul Lail dan istighfar di waktu sahur. Secara ruhani, suasana sepertiga malam terakhir memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap hati. Keheningan total, udara yang sejuk, dan minimnya gangguan dunia menciptakan kondisi ideal untuk bermunajat. Pada waktu inilah seorang hamba dapat menangis dalam sujudnya tanpa diketahui manusia lain, mencurahkan segala beban hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan di sepertiga malam terakhir seringkali menjadi saksi taubat yang tulus dan doa yang keluar dari relung hati terdalam. Banyak ulama dan orang syalih sepanjang sejarah Islam menjadikan waktu ini sebagai saat paling berharga dalam hidup mereka. Dari sisi pembentukan karakter, bangun pada sepertiga malam terakhir melatih keikhlasan yang paling murni. Tidak ada pujian manusia, tidak ada sorotan publik, dan tidak ada motivasi duniawi. Seseorang bangun semata-mata karena dorongan iman dan harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggalkan kenyamanan tidur demi berdiri di hadapan Robnya. Inilah bentuk jihad melawan hawa nafsu yang sangat tinggi nilainya. Kebiasaan bangun di waktu ini membentuk pribadi yang disiplin, kuat secara spiritual, dan lembut hatinya. Dalam praktiknya, seseorang dapat menghitung sepertiga malam terakhir dengan membagi durasi malam dari maghrib hingga subuh menjadi 3 bagian, lalu mengambil bagian terakhirnya. Misalnya jika durasi malam adalah 9 jam, maka 3 jam terakhir sebelum subuh adalah waktu yang paling utama untuk tahajud. Pada waktu tersebut,
Dianjurkan untuk memperbanyak rokaat sesuai kemampuan, memperpanjang bacaan, memperlama rukuk dan sujud, serta memperbanyak doa. Tidak ada batasan jumlah rokaat tertentu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kadang melaksanakan 11 rokaat, kadang lebih atau kurang, namun yang terpenting adalah kehusyukan dan ketenangan. Dengan demikian, sepertiga malam terakhir adalah puncak dari seluruh waktu malam dalam hal keutamaan tahajud, terlebih di bulan Ramadan. Ia adalah waktu turunnya rahmat, terbukanya pintu ampunan, dan dikabulkannya doa-doa. Bagi siapa saja yang ingin meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan sepertiga malam terakhir dengan sholat, doa, dan istighfar merupakan jalan yang sangat agung. Di waktu inilah seorang hamba benar-benar merasakan kedekatan dengan Robnya, dan di waktu inilah banyak takdir kebaikan dituliskan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dapat kita pahami bahwa waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan adalah pada sepertiga malam terakhir, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia. Waktu ini merupakan momen istimewa yang penuh rahmat, ampunan, dan pengabulan doa. Namun demikian, seluruh bagian malam tetap memiliki nilai ibadah yang besar, selama dilaksanakan dengan iman, keikhlasan, dan harapan akan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga dan belum tentu kita jumpai kembali pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud, terlebih pada 10 malam terakhir, merupakan bentuk kesungguhan seorang hamba dalam mencari Lailatul Qadar dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sujud yang dilakukan dalam keheningan malam menjadi saksi cinta seorang hamba kepada Robnya, dan setiap doa yang dipanjatkan di waktu tersebut memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Sholat tahajud bukan hanya ibadah tambahan, tetapi juga sarana pembentukan jiwa yang kuat, sabar, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melatih keikhlasan, menumbuhkan ketenangan hati, serta menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi ujian kehidupan. Orang yang terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir akan merasakan kedalaman spiritual yang berbeda, karena ia memiliki waktu khusus untuk bermunajat tanpa gangguan dan tanpa ria. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk istiqomah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tahajud, memperbanyak doa, istighfar, dan amal kebaikan lainnya. Semoga setiap langkah menuju sajadah dicatat sebagai pahala, setiap air mata dalam sujud menjadi penghapus dosa, dan setiap doa yang terucap menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.